Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 12 Bebas Mencintaimu Sesuka Hatiku. Astaga, kenapa parfum saja bisa sampai 2 juta? Pekik Diandra melihat harga di tutup botol minyak wangi yang belum terpakai sama sekali. Apa yang kau lakukan? Tanya Aryan yang baru saja pulang dari kantor. Diandra yang ditanya tiba-tiba tentu terkejut. Ia memekik sampai botol parfum di tangannya jatuh menyentuh lantai dan pecah menjadi beberapa bagian. Botolnya memang keras, tapi lantai rumah Aryan jauh lebih keras. Terbuat dari marmer statuario yang harganya mencapai 1,4 jet per meter. Diandra melotot melihat pecahan botol parfum yang ia jatuhkan. Seketika wangi menguar di dalam kamar Aryan diikuti dengan langkah Aryan yang perlahan mendekat. Diandra menggenggam ujung bajunya. Matanya ia pejamkan sementara bibirnya ia gigit karena takut jika Aryan akan memarahinya. Maaf. Lirih Diandra dengan kepala tertunduk. Ia tidak berani menatap Aryan yang kini terus melihat padanya. Apa yang kau mau dari kamarku? Tanya Aryan biasa saja, tidak membentak apalagi meninggikan suaranya. Hiks, maaf, jangan marahi aku. Aku akan mengganti parfumnya. Jawab Diandra justru menangis. Aku tidak peduli dengan parfumnya. Pertanyaanku hanya apa yang kau mau dari kamarku? Tanya Aryan mengulangi pertanyaannya yang belum dijawab oleh Diandra. Sejak pagi setelah kau berangkat, aku merasa mual dan tidak bernafsu untuk makan. Aku tahu apa yang bisa mengobati rasa mualku, yaitu adalah parfummu. Jawab Diandra sambil menyeka air matanya. Jadi kau kesini untuk mengambil parfumku agar mualmu bisa teratasi? Tanya Aryan namun Diandra menjawabnya dengan gelengan kepala. Aku hanya ingin melihat mereknya, dan aku akan membelinya dengan aroma yang sama. Tapi aku belum sempat menemukannya, kau sudah datang. Jawab Diandra sambil memainkan jarinya. Aryan terdiam, ia melihat Diandra yang masih menundukkan kepalanya. Mungkin saja anak yang ada dalam kandungan Diandra menginginkan kasih sayang ayahnya. Sampai harus mencium parfum agar bisa meredakan rasa mualnya. Aryan, sekali lagi aku minta maaf. Aku permisi dulu. Ucap Diandra kemudian ingin beranjak pergi. Namun tangannya ditarik Aryan hingga Diandra jatuh dalam pelukan Aryan. Kau mau mencium parfum kan? Maka ciumlah. Ucap Aryan dengan posisi memeluk Diandra. Aku tidak. Ucapan Diandra terhenti karena Aryan memotongnya. Tidak perlu menjelaskan, lakukan apa yang kau inginkan. Potong Aryan terdiam membiarkan Diandra mencium aroma wangi yang masih menempel di jas Aryan. Sungguh pria itu tidak bau sama sekali, justru bagi Diandra tubuh Aryan sangat wangi. Diandra memejamkan matanya, ia mencium parfum Aryan tepat di bahu pria itu. Sejenak terdiam, rasanya sangat nyaman berada di pelukan Aryan. Hangat dan tidak membuat Diandra pusing seperti biasa jikalau ia sendiri di kamar. Namun seketika ia tersadar dan melepaskan pelukannya. Sudah cukup, terima kasih, aku permisi dulu.
Pamit Diandra kemudian buru-buru keluar dari kamar Aryan. Tengah malam Diandra terbangun. Ia merasa lapar karena sejak siang belum memakan apapun. Rasa mual dari pagi sampai siang membuatnya tidak makan. Sementara semalam rasa kantuknya mengalahkan rasa laparnya. Diandra keluar dari kamar untuk mencari apakah ada makanan yang bisa ia makan untuk mengganjal perutnya. Ketika sampai di ruang tamu, terlihat lampu masih menyala. Ia berpikir apakah ia lupa mematikan lampunya. Semalam aku sudah mematikannya. Apa ada seseorang? Gumam Diandra kemudian pergi untuk melihat ruang tamu. Diandra mendekat ke arah sofa, TV masih menyala yang menyaksikan film horor. Ragu, Diandra melihat siapa yang menyaksikan film tersebut dan ternyata, teriak Diandra sampai memenuhi ruang tamu karena terkejut dengan apa yang ia lihat. Bukan hantu ataupun maling. Ia melihat Aryan yang sedang memakai masker berwarna putih di wajahnya. Diandra, teriak Aryan tak kalah terkejut. Bagaimana kau tahu namaku? Kau siapa? Kau arwah siapa? Tanya Diandra ketakutan seraya berjalan mundur menjauhi Aryan yang masih belum ia kenali. Diandra ini aku, Aryan, ucap Aryan menunjuk dirinya sendiri. Aryan siapa? Aku tidak punya teman atau kerabat bernama Aryan yang sudah tiada. Aku hanya punya satu Aryan, yaitu... Ucapan panjang Diandra terhenti ketika sadar dengan keadaan sekitar. Kau Aryan? Tanya Diandra setelah terdiam sejenak. Sejak tadi kan aku sudah mengatakannya. Tunggu di sini, ucap Aryan pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Setelah beberapa menit, Aryan kembali dengan wajah yang sudah bersih. Ia geleng-geleng kepala melihat tingkah Diandra yang tadi sangat ketakutan. Kau ini, pria tampan sepertiku dibilang hantu. Cibir Aryan seraya membereskan berkas-berkas yang sudah ia kerjakan. Itu kesalahanmu, kenapa memakai masker di tengah malam begini? Sambil menonton film horor dan wajahmu itu benar-benar lebih seram dari hantu. Balas Diandra sewot. Kalau begitu rasakan jika bertemu hantu yang sesungguhnya. Ucap Aryan ingin kembali ke kamarnya, namun Diandra buru-buru mendekati Aryan. Jangan kembali ke kamar. Aku mohon antar aku ke dapur sebentar saja, pinta Diandra memelas. Tidak, balas Aryan menepis tangan Diandra namun lagi-lagi Diandra memegang tangan Aryan. Aku lapar Aryan, ucap Diandra memelas berharap bisa menemukan belas kasihan dari Aryan. Aryan meletakkan laptop dan berkas yang ia bawa di meja. Kemudian meraih kunci mobilnya dan menarik Diandra begitu saja keluar dari rumah. Kita mau kemana? Kau akan membuangku hanya karena aku meminta ditemani ke dapur? Tanya Diandra pada Aryan yang diam dan fokus menyetir mobilnya. Aryan. Panggil Diandra namun pria itu hanya diam saja. Setelah beberapa menit. Akhirnya mobil Aryan berhenti di dekat tukang nasi goreng. Diandra mengerutkan keningnya. Mengapa Aryan mau repot-repot mengantarnya? Kau mau makan daun selada di rumah?
Cepat turun dan pesan untukmu makan. Ucap Aryan mengerti tatapan bingung Diandra. Kau mau repot begini hanya demi aku? Tanya Diandra pelan. Demi anak yang sedang kau kandung, jawab Aryan kemudian turun duluan dari mobilnya. Mendengar jawaban Diandra seketika ia merutuki dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia bertanya begitu pada Aryan? Padahal sudah jelas Aryan melakukan ini semua demi anak yang masih ada di dalam kandungannya. Bukan untuk dirinya yang hanya wanita berstatus sebagai istri, namun tak mendapat haknya sebagai istri dari Aryan. 2 bulan telah berlalu, kini usia kandungan Diandra sudah jalan 4 bulan. Perut wanita itu sudah mulai terlihat besar. Sehingga baju ketat yang ia gunakan mencetak dengan jelas perutnya. Diandra sudah mulai kembali bekerja setelah dirinya melewati masa trimester. Dan tentu Aryan mengizinkan untuk kembali bekerja di kantor. Permisi Pak. Ucap Diandra masuk ke dalam ruangan Aryan. Ada apa? Tanya Aryan tanpa melihat pada Diandra yang membawa berkas di tangannya. Ini berkas dengan perusahaan X. Perwakilan asistennya datang untuk menemui Anda. Apakah boleh beliau menemui Anda? Tanya Diandra seraya menyodorkan berkas yang ia bawa. Buat jadwal lusa bersamanya, hari ini saya tidak ingin bertemu siapapun. Jawab Aryan seraya membereskan meja kerjanya. Baik Pak. Cicit Diandra ingin keluar namun Aryan memanggilnya. Kau juga bersiap, siaplah. Aku mau mengajakmu bertemu Oma dan Opa. Tutur Aryan membuat Diandra diam beberapa saat. Harus sekarang? Aku takut bertemu dengan keluargamu. Ucap Diandra. Ia memang sudah mengenal kakek dan nenek Aryan, tapi bagaimana dengan keluarganya yang lain? Tidak perlu takut, Oma sudah sangat ingin bertemu denganmu. Terlebih lagi kondisimu yang sedang hamil. Ujar Aryan yang akhirnya diiyakan oleh Diandra. Aku menunggu di basemen 2. Ucap Aryan kemudian pergi meninggalkan ruangannya duluan. Diandra segera merapikan mejanya. Sebelum itu ia tentu sudah memberitahu orang yang ingin bertemu dengan Aryan. Kemudian mengatur jadwal pertemuan mereka. Setelah semuanya rapi, ia bergegas menyusul Aryan yang sudah duluan pergi. Ketika berpapasan dengan karyawan lain, tanpa sengaja ia mendengar bisik-bisik para karyawan yang sedang membicarakan dirinya. Memang semenjak ia masuk dan keadaannya yang sedang hamil, tak jarang ia mendapatkan gunjingan dari mulut karyawan. Pasti hamil di luar nikah tuh, bisik salah satu orang pada temannya. Iya, buktinya gak pernah tuh dia dijemput suaminya, sahut teman yang ikut membicarakan Diandra. Diandra biasa saja menghadapi ucapan-ucapan karyawan. Menurutnya menanggapi hal tidak penting sama sekali tidak ada gunanya. Toh pada kenyataannya perkataan mereka semua tidak benar adanya. Ia hamil tentu dengan seorang suami. Dan Diandra yakin jika mereka tahu siapa suami Diandra, pasti mereka akan menyesali ucapan mereka itu. Cukup, teriak seseorang yang ikut mendengar ucapan buruk tentang Diandra.
Pak Andi, selamat siang. Sapa karyawan yang tadi membicarakan Diandra. Apa kalian digaji Pak Aryan untuk bergosip? Diandra hamil bersama suaminya ataupun tidak itu tidak ada bedanya bukan? Karena kedua kenyataan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian. Ucap Andi tegas membuat kedua karyawan itu hanya bisa diam menundukkan kepalanya. Maaf Pak, cicit keduanya kemudian segera pamit pergi. Kau oke Diandra? Tanya Andi dijawab anggukan seraya tersenyum pada temannya itu. Makasih ya, aku duluan. Pamit Diandra karena takut Aryan terlalu lama menunggu. Diandra masuk ke dalam mobil Aryan. Ia melihat Aryan tengah melakukan telepon dengan seseorang. Sementara tanpa menunggu perintah Aryan, Roy langsung menjalankan mobilnya meninggalkan basemen. Iya Oma, jangan khawatir aku akan segera ke sana dengan Diandra. Ucap Aryan kemudian mematikan sambungan teleponnya. Roy, kita pergi ke supermarket untuk membeli buah sebentar. Ucap Aryan seraya mengantungkan ponselnya di jas. Baik Tuan, balas Roy kembali fokus membawa mobil. Aryan, kau yakin aku akan pergi seperti ini ke rumah keluargamu? Tanya Diandra merasa dirinya sangat lusuh sehabis bekerja. Lalu, apa kau harus pakai gaun pengantin untuk datang ke sana? Sudahlah kau masih terlihat cantik. Jawab Aryan tanpa sadar telah memuji wanita itu. Diandra mengulum senyum. Selama beberapa bulan belakangan sikap Aryan jauh berbeda dari Aryan yang dulu. Bahkan Aryan rela bangun malam-malam hanya demi mewujudkan keinginannya. Tak jarang juga Aryan membantunya meredakan rasa nyeri di perutnya. Dengan mengusap perutnya lembut, kau menginginkan sesuatu? Tanya Aryan membuyarkan lamunan Diandra. Aku haus. Jawab Diandra seraya mengusap lehernya. Kau mau minum apa? Apa mau jus atau air mineral? Tanya Aryan lagi. Cukup air mineral saja. Jawab Diandra yang kemudian Aryan mengambil sebotol air yang ada di mobil. Kemudian memberikannya pada Diandra. Diandra kembali memberikan botol itu pada Aryan. Ternyata pria kejam seperti Aryan bisa juga berubah menjadi pria bertanggung jawab. Aryan sudah menunjukkan sikap ayah yang sangat menyayangi anaknya. Meski Diandra belum menemukan sikap Aryan sebagai suami. Ia sudah cukup bahagia melihat Aryan yang sangat perhatian pada anak dalam kandungannya. Aryan, boleh aku jujur? Kau pria yang baik dan sangat bertanggung jawab. Andai orang tuaku tak pernah memasuki kehidupan keluargamu, aku yakin kau tidak akan menjadi pria jahat hanya demi balas dendam. Kau menunjukkan semua sikap baikmu pada anak kita. Kau bisa menjadi ayah yang baik. Meski kau tak pernah mengatakan cinta ataupun kasih sayang padaku, tapi aku bisa melihat banyak cinta di matamu untuk anak kita. Tapi berbeda dengan hatiku. Setiap detik dan jam bibirku seakan ingin mengatakan jika aku sangat mencintaimu. Aku mencintaimu sebagai seorang istri yang begitu menyayangi suaminya. Tidak peduli jika perasaanku tidak terbalas.
Yang penting hanya aku bebas mencintaimu sesuka hatiku. Batin Diandra enggan mengalihkan pandangannya dari wajah Aryan. Diandra disambut baik oleh keluarga Brawijaya, terutama oleh Vina yang memang menyayangi Diandra sejak wanita itu masih kecil. Ia tidak menyangka jika Diandra akan menikah dengan cucunya, Aryan. Bagaimana kandunganmu, nak? Tanya Vina mengusap surai Diandra dengan lembut. Alhamdulillah, Oma. Bagaimana keadaan Oma sendiri? Tanya Diandra balik seraya menggenggam tangan wanita paruh baya itu. Baik, nak. Alhamdulillah. Jawab Vina menganggukkan kepalanya. Diandra, apa Aryan menyakitimu? Tanya Aditya pada cucu menantunya itu. Tidak, Opa. Aryan sangat menyayangi anaknya. Jawab Diandra jujur. Hanya anaknya, tidak dengan istrinya. Tanya Vina membuat Diandra dilema antara menyatakan ya dan tidak. Aryan juga menyayangiku. Aku ini ibu dari anaknya. Sudah pasti dia menyayangiku, Oma. Jawab Diandra diakhiri tawa yang dibuat-buat. Semoga kamu jujur, nak. Kami berharap pernikahan kalian berjalan lancar. Bukan sekedar pernikahan yang dilandasi rasa dendam. Ucap Vina sungguh-sungguh. Aryan kembali bersama Bisma. Mereka habis membicarakan proyek yang mereka rencanakan akan dibangun akhir tahun ini. Bersambung.